Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ilmu penting khusus bagi pembelajar pemula, yaitu ilmu shorof. Sebenarnya ada dua komponen dasar dalam mempelajari bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan shorof. Cuman untuk pemula banget kita mesti menguasai shorof. Normalnya ya shorof ini dikuasai selama 1 tahun, tapi di sekolah-sekolahan ada yang dikuasai selama 1 semester 6 bulan ya, itu dengan pertemuan dalam seminggu 2 kali. Nah, kalau pertemuan sekali seminggu mungkin bisa jadi 1 tahun, dan kalau pertemuannya 3 kali sehari setiap hari belajar itu bisa 2-3 bulan. Jadi tergantung kesungguhan kita, mujahadahnya, keistiqomahan kita dalam menghafal, karena shorof ini itu harus kita hafal di luar kepala. Supaya apa? Supaya ketika kita menerjemahkan isi kitab-kitab, ada nanti kitab hadis, kitab-kitab agama seperti fikih, itu kita tidak perlu lagi buka kamus. Kenapa gitu? Karena rata-rata kosakata itu sudah ada di dalam tasrifan. Contohnya misalnya kataba yaktubu, itu kan katban wa maktaban fa wa katibun wa dzaka maktubun. Atau yang kataba menjadi kutiba, jadi satu kosakata aja bisa dibolak-balik. Atau katabu gitu, katabat, katabata, katab. Nah, itu hanya satu kosakata, tapi artinya pasti beda. Kataba ini beda dengan katabu. Kataba artinya apa? Katabu artinya apa? Itu nanti akan kita bahas. Shorof ialah ilmu perubahan kata, ilmu yang mempelajari struktur kata dan keaslian huruf-hurufnya, penambahnya, penghapusannya, kemurniannya, penggantiannya, dan segala pengubahan yang terjadi. Jadi kalau tasrif itu prosesnya. Misalnya ketika ada ustadz yang menanya ke kita, misalnya kan, coba tasrifkan kosakatanya. Apa yang biasa kita dengar nih selain dari kata ba? Sajadah yasjudu. Kenapa yasjudu? Karena ada di kamus itu. Bukan sajadah yasjudu sajadan wa masjidan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun. Usjud. Usjud kan ada di Al-Qur'an tuh, usjud la tasjud masjadun misjadun. Jadi kata masjid berasal dari, ada tuh di tasrifan kan, masajidun, masajidani. Itu nanti insyaallah kita akan membicarakan itu. Jadi arti tasrif itu mengubah suatu kata kepada kata lain yang seakar untuk memperoleh makna baru. Jadi sajada dengan yasjudu itu memang ada unsur kosakata yang sama kan, sama-sama sujud, tapi artinya beda. Sajada itu telah, kalau ada ya di awalnya kan, yasjudu itu akan atau sedang. Setelah sujud, sedang atau akan sujud kalau yasjudu kan. Kalau usjud itu lain lagi, itu kata perintah, bersujudlah gitu, sujudlah. Lalu menurut cara tasrif, menurut cara merubah kata, itu ada dua. Nah, dikenal dengan istilahi itu ke samping dan lugawi ke bawah. Karena emang di amsilahnya, namanya di kitab amsilah itu menyamping. Jadi tasrif istilahi itu mengubah suatu akar kepada beberapa bentuk yang beragam sehingga memperoleh makna baru, yang makna tersebut bisa berupa fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar mim, isim alat, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Nanti di materi ke depan kita akan jelaskan fi'il madhi itu apa, fi'il mudhari itu apa. Dan menurut cara tasrif atau merubah kata itu ada yang kedua, lugawi ke bawah.
Nah, lugawi ini artinya mengubah suatu akar kata kepada beberapa bentuk dengan cara menghubungkannya dengan semua dhamir, kata ganti yang ada. Jadi kita pernah dulu belajar misalnya kata ganti itu ada berapa? 14 ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi kalau dia sujud, saya sujud, kami sujud, itu beda nanti ininya. Itulah namanya proses tasrif. Kalau di bahasa Indonesia saya sujud, kita tinggal ngasih subjek saya, lalu kita bikin ininya, kata kerjanya sujud gitu kan. Saya membaca apa ya, kata ba ya. Jadi kalau saya itu apa nanti di tasrifan lugawinya gitu. Tasrif lugawi ini contohnya nih, sajadah, sajadu. Nah, itu misalnya kan saya telah sujud, dia telah sujud, dia laki-laki, dia dua orang laki-laki telah sujud. Mereka kalau banyak kan jamak laki-laki telah sujud. Itu tasrif lugawi. Sedangkan menurut standar perubahan kata, standarnya ya, ada dua, kiasi dan samai. Nah, kiasi itu sesuai dengan kaidah wazan atau timbangan sorof. Nah, yang samai sesuai pengucapan orang Arab atau kamus. Apa itu wazan? Wazan ialah formula kata yang dijadikan rumus atau pedoman pembentukan kata turunan atau kata baru. Itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Baiklah, ini saja dulu perkenalan sorof. Semoga teman-teman yang menyimak bisa menghafalnya ya, bagan yang ada di gambar ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.